Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Lutfi Nuraini dengan NIM 642103003 kelas 646C05 dari Universitas Bina Sarana dan Informatika. Dalam video ini saya akan melakukan pengujian uji validitas, uji variabilitas, dan uji persamaan regresi berganda, linear berganda menggunakan SPSS 29 dengan sumber skripsi dari Universitas Bhayangkara oleh Sofyan Wahyu Anggoro dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja, dan Gaji terhadap Kinerja Karyawan pada PT Indogula Pastika di Sragen. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah metode kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Suryanto Sosrowidikdo, SEMM. Variabel yang digunakan ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. 3 variabel X-nya merupakan X1 disiplin kerja, X2 pengalaman kerja, X3 gaji, dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Pengujian dilakukan dengan 80 responden. Oke, selanjutnya berikut adalah data yang akan digunakan pada pengujian uji validitas yang pertama itu Quick Analyze, kedua adalah Correlate, lalu Bivariate. Pindahkan variabel X1 sampai total, lalu oke. Berikut merupakan hasil uji validitas pada X1. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Selanjutnya, itu pengujian pada variabel berikutnya, yaitu variabel 2. Seperti sebelumnya, analyze, correlate, bivariate, blok X2 sampai dengan total X2, pindahkan, lalu oke. Berikut adalah hasil untuk variabel X2. Variabel X2 dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, pengujian pada X3 seperti sebelumnya, analyze, correlate, bivariate, lalu blok X3 sampai total X3, pindahkan. Oke. Pada variabel X3, dapat dikatakan variabel X3 valid karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel.
Selanjutnya pengujian terakhir yaitu pengujian pada variabel Y, analyze, correlate, bivariate, lalu blok Y sampai total Y, pindahkan, lalu oke. Pada variabel ini juga dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Lalu selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas. Yang pertama, klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Pada pengujian reliabilitas di bloknya pada variabel X1 pertama sampai dengan X1 ke 5 total tidak usah diikut sertakan. Lalu pindahkan, klik statistik, pada descriptive word klik semua, pada inter item klik correlation, lalu continue, modelnya merupakan alpha, lalu oke. Berikut hasil pada uji reliabilitas yaitu Cronbach alpha pada variabel X1 sebesar 0,824 di mana dapat dikatakan reliable karena Cronbach alpha di atas 0,6. Lalu pengujian pada variabel X2, analyze, scale, reliability analyze, lalu blok X2 pertama sampai X2 terakhir, pindahkan, statistik, masih seperti tadi, descriptive word, klik semua, inter item, klik correlation, lalu continue, modelnya alpha, lalu oke. Pada variabel kedua, X2, Cronbach alpha itu sebesar 0,614, di mana dapat dikatakan reliable karena di atas 0,6. Lalu selanjutnya pengujian pada X3, analyze, scale, reliability analysis, lalu blok X3 pertama sampai S3 terakhir, pindahkan, statistik masih seperti tadi, masih sama, continue, model maksimum menggunakan yang alpha, lalu oke. Pada pengujian X3, Cronbach alpha sebesar 0,773, di mana Cronbach alpha tersebut dapat dikatakan reliable karena di atas 0,6. Lalu selanjutnya itu pengujian pada variabel Y, analyze, scale, reliability analyze, lalu blok Y1 sampai dengan Y6, pindahkan, statistiknya masih sama, continue, model menggunakan alpha, oke. Berikut Cronbach alpha pada variabel Y sebesar 0,813,
di mana dapat dikatakan reliable karena di atas 0,6. Selanjutnya adalah pengujian regresi linier berganda, persamaan regresi linier berganda. Pertama, klik Analyze, Regression, lalu Linear. Pada variabel dependentnya menggunakan total Y, lalu pada independennya menggunakan variabel X1, X2, dan total X1, total X2, dan total X3. Statistiknya pada regression pilih checklistnya collinearity diagnosis, lalu continue. Pada plots, Y-nya menggunakan slice dan X-nya menggunakan ZipRet. Pada standardized residual plotnya normal probability plots, lalu continue. Pada save di residualsnya, klik unstandardized dan studentis, lalu continue, lalu oke. Pada tabel ANOVA dapat dilihat dapat diambil kesimpulan bahwa uji persamaan regresi linier berganda variabel bebas dan variabel terkait memiliki hubungan saling terikat yang kuat. Baik, terima kasih pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.